Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Statistik Bisnis 2. Dengan anggota kelompok saya sendiri Hafida Pujlestari, Putri Maria Situmorang, Amelia Destiana, dan Fitri Sabilaya Sarah. Kami akan menjelaskan cara pengolahan data dalam penelitian kami. Untuk pengolahan data yang pertama, yaitu ada uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, maksimum, min, dan juga standar deviasi. Yang pertama itu kita siapkan datanya terlebih dahulu. Di dalam datanya ini ada jumlah responden, lalu ada dua variabel, yaitu variabel X1, X2, dan juga satu variabel Y, beserta ada total dari tiap variabelnya. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi SPSS. Di sheet variable view, kita masukkan X1, X2, dan juga Y di kolom name. Untuk berikutnya, kolom labelnya kita bisa berikan nama. Dalam penelitian kami, X1 ini pendapatan masyarakat. X2-nya sosialisasi perpajakan. Lalu yang Y-nya kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kita kembali lagi ke Excel. Kita copy total dari tiap variabelnya. Lalu kita paste ke sheet data view. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel X2 dan juga Y. Jika sudah, kita klik Analyze. Lalu pilih Deskriptif Statistik. Pilih Deskriptif. Lalu kita pindahkan ketiga variabelnya ke kolom sebelah kanan. Untuk di menu Options, menyesuaikan dengan menu Options ada min, standar deviasi, minimum, dan juga maksimum. Kalau sudah kita klik Continue, lalu kita klik OK. Berikut adalah hasil output dari statistik deskriptif. Kami juga sudah membuat interpretasinya. Berikut interpretasinya. Hasil statistik deskriptif yang pertama, pendapatan masyarakat, variabel X1. Variabel pendapatan masyarakat mendapatkan angka rata-rata sebesar 20,7525 dengan nilai minimum yaitu 9,00 dan nilai maksimum yaitu 35,00. Sedangkan standar deviasinya yaitu 4,54622. Yang kedua ada sosialisasi perpajakan dengan variabel X2. Variabel sosialisasi perpajakan mendapatkan angka rata-rata sebesar 29,5446 dengan nilai minimum yaitu 17,00 dan nilai maksimum yaitu 40,00. Sedangkan standar deviasinya yaitu 5,34514. Yang ketiga, ada kepatuhan wajib pajak dengan variabel Y. Variabel kepatuhan wajib pajak mendapatkan angka rata-rata sebesar 53,0396 dengan nilai minimum yaitu 34,00 dan nilai maksimum yaitu 70,00. Sedangkan standar deviasinya yaitu 9,65082. Yang kedua ada uji validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik adalah data yang valid. Kriteria pengujian uji validitas yaitu nilai hitung lebih besar dari R tabel. Yang pertama, kita siapkan dulu datanya seperti yang sebelumnya.
Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada bagian variable view, bagian name ini kita kasih X1, X2, serta Y. Pada kolom desimal kita ganti dengan 0. Lalu kita pindah ke data view. Di data view ini kita copy dengan hasil responden yang kita punya. Dari sini kita copy ke data view. Lalu kita klik Analyze, pilih Correlate dan Bifurcate. Lalu kita pindahkan variabel X1 dan total X1 ke kolom variabel. Lalu oke. Di sini ada kolom correlation. Yang pertama di total X1-nya ada 0,482, dinyatakan valid karena lebih besar dari R-tabel. R-tabel kita ambil dari sesuai responden kita, yaitu 101, dengan ketentuan N-2. Jadi 101 dikurang 2 sama dengan 99. Kita ambil dari R-tabel yang 99 dengan nilai signifikan 0,05 atau 5%, yaitu 0,195. Maka hasil untuk X1 ini dinyatakan valid, dan seterusnya. Untuk variabel X2, kita lakukan hal yang sama, klik Analyze, klik Correlate, dan Bifurcate. Pindahkan semua X2 dan total X2 ke kolom variables. Lalu klik OK. Inilah kolom correlation pada variabel X2. Variabel X21 0,700 dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,195 sesuai dengan R-tabel. Dan untuk variabel Y, kita lakukan hal yang sama seperti X1 dan X2. Kita pilih Correlate dan Bifurcate. Pindahkan semua variabel Y ke tempat variabel. Pindahkan, lalu klik OK. Pada variabel Y, untuk Y1, hasilnya 0,579, dinyatakan valid karena lebih dari 0,195. Begitupun dengan Y2, 0,665, dan seterusnya. Dalam penelitian kami, semua variabel mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataannya. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut dapat dihandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji ini dilakukan setelah item soal kuesioner dinyatakan valid. Dikatakan reliable apabila Cronbach alpha lebih besar 0,6. Masih menggunakan data yang sama, kita akan mengklik Analyze, kemudian klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Pindahkan semua item ke kolom Items. Untuk skor total, jangan diikutsertakan. Klik Statistik. Beri tanda centang pada scale if item delete. Klik Continue. Kemudian klik OK. Lalu, lakukan uji reliabilitas dengan ketentuan Cronbach alpha lebih besar 0,6. Pada pendapatan masyarakat,
Crown base alfanya itu hasilnya 0,591, yang dimana keterangannya adalah tidak reliable. Lanjutkan analisis yang sama pada variabel X2. Pada variabel kedua ini, Crown base alfanya hasilnya sama dengan 0,879, yang dimana keterangannya adalah reliable. Lalu, kita akan melanjutkan analisis yang sama pada variabel Y. Pada variabel Y ini, kepatuhan wajib pajak hasilnya sama dengan 0,943, yang dimana hasilnya itu adalah lebih besar dari 0,6, dan keterangannya adalah reliable. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan video sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan membahas uji asumsi klasik menggunakan data primer. Baik, langsung saja yang pertama kita mulai uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang pertama, kita menggunakan hasil responden dari data primer yang terdiri dari X1, X2, dan Y. Lalu kita lanjut ke IBM SPSS. Pada bagian variabel view, kolom name kita masukkan X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita beralih ke data view. Pada data view, kolom X1 kita copy dengan total X1. Lalu paste di kolom X1. Dan untuk X2 kita copy total X2. Dan paste di kolom X2. Itu pun untuk kolom Y. Kita copy kolom Y. Dan paste di kolom Y. Lalu masuk ke menu Analyze, pilih Regression, dan Linear. Kemudian untuk X1 dan X2 masuk ke kolom Independent. Dan variabel Y masuk ke kolom Dependent. Selanjutnya, klik statistik. Kemudian pilih estimate, model fit, descriptive, collinearity, dan Dubbin-Watson. Klik continue. Selanjutnya, kita pilih bagian plot. Lalu, untuk ZPRED, masuk ke bagian X, dan Spreadsheet ke bagian Y. Selanjutnya, checklist bagian histogram, dan normal probability plot. Klik continue. Lalu kita klik save, dan pilih unstandardized di bagian residual. Kemudian klik continue, lalu OK.
Lalu hasil outputnya sudah keluar dan kami sudah membuat interpretasinya. Hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Sedangkan hasil dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Lalu yang selanjutnya ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Untuk menganalisis Kolmogorov-Smirnov test ini, kita kembali ke SPSS. Kemudian kita klik Analyze. Lalu kita pilih non-parametric test. Kita pilih Legacy Dialog. Lalu one sample K strip S. One sample K strip S. Kita pindahkan unstandardized ke test variable list. Jika sudah, kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari outputnya. Outputnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke interpretasinya. Dalam one sample Kolmogorov-Smirnov test ini, yang pentingnya itu ada di assume sig yang sudah diberi tanda warna kuning ini. Jika nilai assume sig-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dan hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov ini didapatkan hasil sebesar 0,182, yang artinya terdistribusi normal. Ini adalah hasil output dari uji multikolinearitas. Kita lanjut lagi ke proposal. Pada uji multikolinearitas, tolerance dan VIF pada X2 yang penting di bagian warna kuning. Syaratnya adalah jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Hasilnya adalah hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai tolerance sebesar 0,867 dan nilai VIF sebesar 1,154, yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya kita lanjutkan ke uji heteroskedastisitas. Yang pertama, klik transform, lalu klik compute variable. Di bagian target variabel, ketik s_2. Untuk numeric expression, pilih all dalam function group. Pilih ABS di function and special variable. Lalu masukkan unstandardized. Pada bagian ABS, tambahkan underscore rest, lalu klik OK. Lalu pada data view terlihat res 2. Pilih size, lalu regression linear. Ganti variabel Y menjadi underscore 2. Klik statistik, hilangkan deskriptif, quality diagnostik, dan Darwin-Watson. Dan tambahkan covariant matrix, lalu klik ini.
plot, hilangkan histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue, lalu oke. Selanjutnya, klik plot. Lalu masukkan ziplet pada X dan spreadsheet pada Y. Selanjutnya, klik continue, lalu oke. Ini adalah hasil dari outputnya. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak tersebar di atas maupun di bawah pada angka 0 sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Dan ini adalah hasil dari uji Gletser-nya. Hasil dari uji Gletser adalah output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual, yaitu ditunjukkan dengan sig lebih besar dari 0,05. Artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas. Ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Inilah hasil output dari uji autokorelasi. Kita menggunakan tabel Darwin-Watson dengan nilai signifikan 5%. Simbol K pada tabel ini menunjukkan banyaknya variabel bebas. Simbol N pada tabel ini menunjukkan banyaknya observasi. Maka K2, kita memakai K2 karena independen ada 2 X1 dan X2 dengan N 101 adalah total responden. Dengan rumusnya DU-nya 1,7163. Maka 4 dikurang 1,7163, hasilnya 2,2837. Dan D-nya sesuai dengan Darwin-Watson yaitu 1,881 dan DL-nya 1,6357. Syaratnya, jika D lebih besar dari DL atau lebih besar dari 4 DU berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DL dan 4 DU berarti tidak terdapat autokorelasi. Dan yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Berdasarkan tabel di atas, DL-nya 1,6357, DU-nya 1,7163. Berdasarkan perbandingan nilai DU sama dengan 1,7163 dan 4 min DU sama dengan 2,2837, D 1,881 terletak di antara 1,6357, 1,881, 2,2837. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita ke uji regresi linear berganda. Uji analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen atau Y terhadap variabel independen atau X. Yang pertama kita ke IBM SPSS terlebih dahulu, lalu menyiapkan datanya di variable view,
itu ada X1, X2, dan Y, ini menyesuaikan. Lalu jangan lupa untuk memberikan label di tiap variabelnya. Kalau sudah, kita ke data view. Kita masukkan total dari tiap variabelnya. Dan sudah, kita klik analyze ke regression. Lalu kita klik linear. Variabel Y-nya, kepatuhan wajib pajak, kita pindahkan ke dependent. Untuk variabel X-nya, kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik statistik. Kita pilih model fit dan estimates. Kalau sudah, kita klik continue. Lalu oke. Scroll ke bawah untuk melihat hasil outputnya. Dan ini adalah hasil outputnya yang koefisien. Lalu kita beralih ke proposal. Rumus dari regresi linear berganda ini adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. X1 X2-nya ini menyesuaikan variabel dari kalian. Karena variabel penelitian kami itu ada 2 X2, maka ada 2. Sama dengan 13,871 ditambah 0,187 X1 ditambah 1,194 X2. Maka yang pertama, nilai A-nya ini sebesar 13,871 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu pendapatan masyarakat X1 dan sosialisasi perpajakan X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak mengalami perubahan. Untuk yang kedua, B1, nilai koefisien regresi X1 ini sebesar 0,187, menunjukkan bahwa variabel pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan masyarakat maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,187, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam variabel ini. Untuk yang ketiga, B2-nya ini nilai koefisien regresi X2 sebesar 1,194 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sosialisasi perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 1,194 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam variabel ini. Baik, kita akan melanjutkan analisis selanjutnya. Yang pertama, pada variabel view di aplikasi SPSS ini, kita ketik X1, X2, dan Y pada name, dan pada kolom label, untuk X1 pendapatan masyarakat, X2 sosialisasi perpajakan, dan Y kepatuhan wajib pajak. Lalu kita ke data view. Pada data view ini kita sudah taruh total X dan total Y-nya. Lalu kita ke analyze, pilih regression, dan linear. Untuk pendapatan masyarakat dan sosialisasi perpajakan, kita pindahkan ke independen. Kepatuhan wajib pajak, kita pindahkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ini adalah hasil dari output uji T. Kita scroll ke bawah yang koefisien ini, hasil outputnya. Lalu kita beralih ke interpretasinya. Uji parsial atau uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel X terdapat pengaruh terhadap variabel Y pada model regresi. Berdasarkan nilai signifikansinya ini, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka artinya variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Hasilnya adalah pendapatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai hitung dan tabel, jika nilai T berdasarkan nilai hitung dan tabel, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Rumus mencari T tabelnya itu A atau alfa dibagi 2, perbandingannya N ini jumlah responden, dikurangin K, jumlah variabelnya, dikurangin 1. Sama dengan 0,05 dibagi 2, perbandingannya 101, dikurangin 2, dikurangin 1.
Jadi 0,025 pembandingannya 98, hasilnya 1,98447. Hasilnya ini kita dapat dari tabel T. Signifikansinya 0,25 dan jumlah respondennya 98. Dapat disimpulkan 1,137 kurang dari 1,98447. Artinya X1 tidak berpengaruh terhadap Y dan 8,518 lebih besar dari 1,98447. Artinya X2 berpengaruh positif terhadap Y. Selanjutnya, untuk uji F, kita lihat hasil output pada tabel ANOVA. Kemudian kita lanjut ke interpretasinya. Berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan kurang dari 0,005, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Diketahui bahwa nilai signifikannya itu 0,000. 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus mencari F tabel yaitu K banding N kurang K. Sama dengan 2 banding 101 dikurang 2, jadi 2 banding 99. Hasilnya 3,088. 3,088 ini didapat dari tabel F. Diketahui bahwa nilai F hitungnya 46,667. 46,667 ini lebih besar dari F tabel yaitu 3,088. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat kita lihat hasil output uji koefisien terminasi pada tabel model summary-nya. Selanjutnya, kita lanjut ke interpretasinya. Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi sebesar 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien R² atau R kuadrat sebesar 0,488 atau 48,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel pendapatan masyarakat atau X1, sosialisasi perpajakan atau X2 berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak atau Y sebesar 48,8%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 48,8% sama dengan 51,2%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.